I got soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Iwan Sugiarto dengan SPM 24198. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi dalam konservasi lingkungan. Pengertian akuntansi konservasi lingkungan. Akuntansi konservasi lingkungan dapat diartikan sebagai suatu sistem pengukuran dan pelaporan keuangan yang khusus difokuskan pada kegiatan bisnis atau organisasi yang berupaya secara aktif untuk melestarikan dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Ini melibatkan pencatatan dan analisis biaya serta manfaat terkait dengan inisiatif konservasi seperti penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan, penanaman kembali, pelestarian habitat, dan langkah-langkah lainnya yang mendukung pelestarian lingkungan. Konsep ini mungkin mencakup pemantauan dampak lingkungan, pengukuran efisiensi dalam penggunaan sumber daya, dan pelaporan kinerja berkelanjutan secara finansial. Tujuannya adalah untuk mencerminkan komitmen suatu entitas terhadap prinsip-prinsip berkelanjutan dan kontribusinya terhadap pelestarian alam. Tujuan akuntansi konservasi. 1. Tujuan akuntansi konservasi meningkatkan pemahaman dan pengolahan biaya serta manfaat terkait dengan praktik-praktik bisnis yang mendukung pelestarian dan konservasi lingkungan. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi keuangan yang relevan dan transparan terkait dengan upaya konservasi sumber daya alam, penggunaan energi berkelanjutan, atau inisiatif lainnya yang mendukung berkelanjutan lingkungan. Yang kedua, tujuan akuntansi konversi mengukur, mencatat, dan melaporkan perubahan aset, kewajiban, ekuitas suatu entitas ketika terjadi perubahan dalam metode akuntansi atau konversi dari satu mata uang ke mata uang lain. Tujuannya adalah memberikan informasi keuangan yang konsisten dan relevan bagi pengguna laporan keuangan. Manfaat akuntansi lingkungan konservasi. 1. Pelestarian biodiversitas. 2. Pengelolaan sumber daya alam. 3. Mencegah kerusakan lingkungan. Yang keempat, berkelanjutan ekonomi. Yang kelima, meningkatkan kualitas hidup. Dan yang keenam, dukungan ekosistem untuk pelayanan lingkungan. Yang ketujuh, peningkatan citra dan tanggung jawab perusahaan. Tantangan penerapan akuntansi konservasi. 1. Kepatuhan hukum. Manajemen lingkungan membantu perusahaan mematuhi regulasi lingkungan yang berlaku, mengurangi risiko hukum, dan mencegah denda atau sanksi. Yang kedua, efisiensi operasional. Implementasi praktik berkelanjutan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi limbah, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, yang pada gilirannya dapat menghemat biaya. Yang ketiga, reputasi dan citra. Memiliki program berkelanjutan yang kuat dapat meningkatkan citra perusahaan di mata konsumen, investor, dan masyarakat umum, memberikan nilai tambah pada merek dan kepercayaan pemangku kepentingan. Yang keempat, inovasi produk dan proses. Fokus pada berkelanjutan dapat mendorong inovasi dalam produk dan proses, membuka peluang untuk mengembangkan produk ramah lingkungan dan mengakses pasar baru. Yang kelima, keberlanjutan finansial. Praktik berkelanjutan yang baik dapat menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan dengan mengurangi risiko, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan peluang baru. Solusi penerapan akuntansi konservasi adalah 1. Mengembangkan metrik kinerja yang kooperatif, membangun metrik kinerja yang mencakup aspek finansial dan non-finansial, seperti ekosistem yang dilindungi, spesies yang dipertahankan, atau peningkatan kualitas tanah. Yang kedua, partisipasi dalam inisiatif standar. Organisasi dapat berpartisipasi dalam inisiatif untuk mengembangkan standar akuntansi lingkungan yang lebih konsisten dan transparan. Yang ketiga, investasi berkelanjutan dalam teknologi. Menginvestasikan dalam teknologi informasi dan sistem yang memungkinkan pemantauan dan pelaporan akurat mengenai dampak konservasi. Yang keempat, pendidikan dan komunikasi, meningkatkan pemahaman dan kesadaran di kalangan pemangku kepentingan finansial, internal dan eksternal tentang nilai jangka panjang dari praktik konservasi. Yang kelima, pemahaman terhadap manfaat jangka panjang, mendorong pemahaman bahwa manfaat jangka panjang dari praktik konservasi memiliki, meskipun tidak selalu langsung terlihat, memiliki dampak positif terhadap citra perusahaan dan berkelanjutan. Kesimpulannya adalah,
Akuntansi lingkungan, konservasi menciptakan kerangka kerja menghubungkan praktik akuntansi dengan pelestarian sumber daya alam dan keanekaragaman hayati dengan mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan terkait upaya konservasi. Perusahaan dapat memahami dan mengelola dampak terhadap lingkungan. Tantangan seperti pengukuran non-finansial, kurangnya standar yang konsisten, dan biaya implementasi dapat diatasi melalui pendekatan holistik yang melibatkan pengembangan metrik kinerja komprehensif, partisipasi dalam inisiatif standar, dan investasi berkelanjutan dalam teknologi. Manfaat dari akuntansi lingkungan, konservasi mencangkup pelestarian biodiversitas, pengolahan sumber daya alam secara berkelanjutan, meningkatkan citra perusahaan, dan berkontribusi positif terhadap keberlanjutan ekonomi dengan memperkuat pemahaman terhadap manfaat jangka panjang, merombak budaya organisasi, dan membentuk kemitraan yang kokoh. Implementasi akuntansi lingkungan, konservasi bukan hanya tentang mematuhi regulasi, tetapi juga menjadi elemen strategis dan dalam mendukung keseimbangan antara kegiatan manusia dan lingkungan untuk masa depan yang berkelanjutan. Mungkin itu saja materi yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.